Bab 17. Jangan menyembunyikan rindu. Usai kejadian di kantor polisi itu, usai kejadian talak itu, Rian menjadi lelaki pemurung. Jangan main-main dengan kalimat talak. Begitu kalimat yang sering Rian dengar, dan kini dirinya telah benar-benar terjebak dalam kalimat itu. Rian membenamkan diri pada lipatan-lipatan kesibukan. Begitu juga dengan Raya. Mereka berdua menyibukkan diri dalam kesibukan demi kesibukan, menelan semua rindu dalam bejana cinta yang mereka sembunyikan. Rian ingin sekali mengunjungi Raya, sedang Raya ingin sekali bermanja pada Rian, seperti hari kemarin. Namun sayang, kuku hati mereka menutup semua ruang untuk mereka berjumpa. Raya menderita panas tinggi, dan berbagai obat telah ia konsumsi, namun sebentar sembuh dan sebentar kambuh. Rian tampak kuyuh meski senyumnya mengembang di seluruh penjuru. Raya dan Rian sama-sama saling merindukan, namun sama-sama bersembunyi di balik kata rindu itu. Rindu itu penyakit dan obatnya adalah saling bertemu. Itu sudah jadi ketentuan alam. Sakit karena rindu tidak akan bisa sembuh hanya dengan antalgin atau parasetamol. Sekali lagi, penderita rindu wajib bertemu meski hanya sekali waktu. Bertemu raga boleh dengan sekejap mata, namun bertautan jiwa itulah yang dibutuhkan. Jiwa membutuhkan bukti bahwa orang yang dirindukan pun tetap memiliki kerinduan yang sama dengan dirinya, tetap memiliki cinta yang tidak berubah. Ini penting. Jiwa itu butuh diyakinkan agar ia kuat menghadapi hidup. Kadang manusia begitu sombong, menganggap rindu dan perasaan tidak ada hubungannya dengan aktivitas seharian, tidak ada hubungannya dengan kesuksesan dan keberhasilan. Disinilah letak kesalahan. Kais dilanda kepiluan hanya karena dirinya rindu pada Laila. Romeo menderita sakit parah hanya karena rindu pada Juliet. Jadi jelas tak perlu kita menyembunyikan rindu, karena bebannya akan begitu terasa. Bila 80% penderita sakit fisik itu dikarenakan pikiran yang tidak sehat, maka kerinduan ada di dalam literatur yang banyak itu. Dalam kerinduannya, Rian membaca kembali tulisan-tulisan Raya dalam perbincangan WhatsApp-nya. Ada yang lucu dan menggemaskan, ada yang meledak-ledak dan penuh cinta, ada yang menjengkelkan dan membuat luka. Tapi Rian suka mengulang kembali bacaannya, meski kadang ia menghapusnya setelah meletakkan tulisan itu dalam memorinya. Pun demikian juga dengan Raya. Raya yang begitu suka mengulang kembali kenangannya dengan membuka foto-foto Rian yang ia simpan tersembunyi dalam Google Drive-nya. Fik mereka berdua menyiksa diri mereka sendiri dan ego menjadi pemeran utamanya. Adakah yang pernah membayangkan bila suatu hari seorang lelaki baik datang menjadikan Raya wanita baik, mengamit lengan Raya dengan cinta, membanggakan Raya di hadapan banyak orang, mengajak Raya melewati malam-malam erotis mereka? Akankah Rian tidak merana? Atau ketika Rian mendapatkan cinta lain, akankah Raya tidak tersiksa? Atau saat mau datang dan memisahkan keduanya, akankah mereka tidak merasa tersiksa dalam pengembaraan yang panjang? Parodi Rian Raya harus dihentikan. Tidak boleh ada yang terluka karena cinta, dan tidak boleh ada cinta yang membuat luka. Semoga Raya Rian mampu menyingkirkan egonya, kemudian berbincang tenang sambil menceritakan hal-hal ringan, agar derita rindu segera terselesaikan. Kasihanilah ginjal bila harus menerima obat-obatan setiap waktu. Kerjanya akan makin keras dan menyita tenaganya. Bila ginjal sudah gagal beroperasi karena kelelahannya, maka dijamin manusia sendiri yang akan direpotkan karenanya. Sungguh menyembunyikan rindu itu tidak ada manfaatnya. Drrrt, drrrt, ponsel Raya bergetar. Ada nama Rian di sana. Dengan dada berdebar, Raya menerima panggilan tersebut. Lamanian lelaki yang pernah jadi suaminya itu tidak menghubunginya. Mengapa kini lelaki itu tiba-tiba muncul lagi? Untuk apa ia hadir lagi? Assalamualaikum, Rai. Waalaikumsalam. Sedang di mana? Di rumah. Makan bareng yuk, Rai. Di mana? Di tempat kita biasa ketemu. Sejenak Raya menerawang mengingat tempat itu. Oh iya, oke. Kapan? Habis lebaran, Rai. Ya, sekarang lah. Hehehe. Oke deh. Raya ganti baju dulu ya. Iya. Raya melompat girang. Panas tinggi di tubuhnya mendadak hilang. Wajahnya sumringah tanpa beban. Rian pun tersenyum elegan karena ia telah berhasil membunuh egonya yang bersemayam. Rian sudah jadi duda dan Raya pun telah menjadi janda. Jadi mereka halal untuk saling merindukan. Rindu itu karunia Tuhan. Tuhan tidak pernah marah pada pemilik rindu.
Berbahagialah dan biarkanlah rindu menemukan jalannya. Akhirnya Raya bertemu Rian dalam makan malam yang penuh rindu itu. Rian memandangi mantan istrinya itu dengan kasih sayang yang luar biasa. Rian menggilai Raya sejak pertama kali mereka berjumpa. Siapa yang mampu menolak wanita baik dalam kata dan baik dalam rupa, juga cara melayani suami begitu indah. Pemilik lelaku itu tetap Raya. Mereka tiba-tiba menjadi dua orang yang begitu mabuk kebayang, hingga merasa gugup satu dengan yang lainnya. Rai, panggil Rian mesra dan manja. Raya mendongakkan kepala, lalu mata mereka berdua bertabrakan. Mereka seolah berada dalam permadani cinta yang bergoyang-goyang indah dan memabukkan. Iya, kamu mau pesan apa? Aku jus belimbing sama roti bakar stroberi. Rian menuliskan pesanan Raya dan memberikannya pada pelayan. Kok diam saja, Rai? Mas juga diam. Ya, aku diam. Raya tersenyum malu. Rai, aku sekarang sudah tidak punya istri, ucap Rian mencoba menyampaikan perasaannya. Secara agama iya, aku akan menyelesaikan hukum negaranya, Rai. Semoga semua lancar dan segera selesai. Amin. Seorang pelayan datang membuat perbincangan mereka terhenti. Raya meminum jus belimbingnya dan Rian meneguk kopi dari cangkir mungilnya. Avokat kopi adalah minuman kesukaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Tanya Rian pada Raya. Ada banyak harapan dalam pertanyaan itu. Maksud Mas Rian bagaimana? Raya pura-pura bodoh. Hubungan kita sudah tidak punya halangan lagi, Rai. Safitri sudah tidak ada. Kita bisa membesarkan Rasya berdua dengan cinta. Kita akan jadi keluarga yang bahagia, Rai. Kita akan buat semua orang iri pada kita. Oh, kalimat Rian barusan indah sekali di telinga Raya. Andai saja kalimat ini diucapkan jauh sebelum hari ini, saat Raya hamil dan menderita selama 9 bulan. Mungkin saat ini mereka akan bahagia. Raya akan jadi istri yang baik dan hidup dalam kesederhanaan. Ataupun jika saat itu Raya harus ditinggalkan, setidaknya tidak diceraikan. Raya tetap dinafkahi dan diperhatikan meski dari jauh, sehingga Raya tidak menderita kesakitan itu seorang diri. Andai saja. Tapi Rian mengucapkannya sekarang, semua menjadi serba terlambat, dan Raya sibuk menata hatinya, antara menerima Rian atau tidak. Rai, kok malah melamun? Tentang harta, kamu tidak perlu risau. Andai Safitri mengusirku dari rumah dengan tidak memberikan sedikit pun bagianku, aku tetap tidak akan berubah pikiran. Aku akan memilihmu, Rai. Aku akan bekerja untuk menafkahimu dan Rasya, percayalah. Raya tersenyum tipis. Sungguh ia ingin mewujudkan itu, tapi bagaimana caranya? Sedang kemelut di hatinya belum juga selesai. Lalu bila sekarang Rian kembali pada Raya dan menjadi suami Raya, tapi semua harta diambil oleh Safitri, apa mungkin Raya bisa melewati itu semua? Apakah itu artinya Raya harus menanggung semua biaya hidup Rian ke depan? Oh, tidak. Itu hal yang teramat sulit bagi Raya. Selama ini Raya terhina karena miskin, sampai dia bersedia menjadi istri kedua Pak Ridwan demi harga diri dan uang. Punya di depan lelaki yang sama sekali tidak ia cintai, lalu disebut pelakor oleh banyak orang. Sekarang Raya telah memiliki rumah mewah, mobil mewah, juga uang yang banyak. Tiba-tiba Rian ingin menjadi bagian dari kehidupan Raya. Apakah Raya bisa percaya dengan semua hal yang Rian sampaikan tadi? Tapi untuk kembali bersatu dalam keadaan yang sekarang, entah mengapa Raya merasa belum siap. Andai Rian mau kembali pada Raya, Raya berharap Rian dalam kondisi yang baik-baik saja. Raya enggan membiayai hidup Rian karena Raya berpegang teguh pada prinsipnya. Tidak ada seorang pun bisa menjamin cinta dan rasa kasih bila tetap tumbuh untuk di hati orang yang tidak didukung hidupnya terhadap kita. Hati itu fleksibel, berbolak-balik, bisa berubah kapanpun. Raya tidak mau, sudah capek-capek membiayai, ternyata Rian berpindah hati. Mas, kita pulang yuk.
Loh, kita belum selesai bicara. Bicara apa lagi? Tentang hubungan kita. Bagaimana? Mas, untuk sementara ini hubungan kita hanya tentang Rasya, ya? Maksudmu? Ya, kita terikat karena Rasya. Sementara itu, tolong Mas selesaikan urusan Mas dengan Savitri sampai tuntas. Kalau kita berjodoh, kita pasti akan dipertemukan. Rai, kenapa bisa begitu? Aku melakukan semua ini demi kamu, Rai. Iya, Mas, tapi maaf aku belum bisa menerima keinginanmu. Alasannya apa? Tidak ada alasan untuk sebuah penolakan, Mas. Yang pasti aku belum bisa, jadi aku mohon Mas menjauh. Rian menunduk sedih, harapannya hancur. Sedang Raya mendongakkan kepala menang. Setidaknya tubuh ringkihnya mampu menolak Rian sebagai wujud pembalasan. Dan ia juga diberi kesempatan melihat Savitri ditalak di depan matanya. Sungguh, ini kemenangan yang paripurna.